Mungkin sebagai pengantar itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilakan kalau ada yang mau nanya, silakan untuk bertanya, baik yang berkaitan dengan hal ini maupun dengan hal yang lain. Silakan. Pak Agus, Pak Denny. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Pak Yus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz duluan. Ya, nggak apa-apa. Pak Ustadz itu ada cerita orang yang sudah membunuh 100 orang, terus beliau disarankan untuk menuju ke suatu tempat gitu Pak Ustadz ya. Ya. Nah, ternyata di tengah jalan meninggal, akhirnya solusinya diukur perjalanannya ternyata lebih dari 50%. Iya. Berarti kan itu dilihat dari usahanya ya Pak Ustadz ya? Iya. Niat dan usahanya. Kalau seandainya ternyata usahanya itu ternyata nggak sampai 50% gitu Pak Ustadz. Berarti kan bisa jadi itu udah jatahnya malaikat azab usahanya nggak sampai 50% gitu Pak Ustadz. Ya. Dikit aja. Itu kan waktu beliau berangkat kan sudah ada niat di hati. Beliau sudah tobat, terus sudah ada niat untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat itu gitu. Ya. Apakah itu kurang belum cukup gitu Ustaz, untuk disebut bahwa Diterima. dia sudah tobat diterima gitu. Ya. Itu hanya sebagai gambaran saja. Tapi semuanya dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, wallahu yaghfiru wa yu'adzibu. Allah itu punya hak otoritas untuk mengampuni semua dosa orang bagi yang dia kendaki. Tapi juga Allah punya hak untuk mengadab, menyiksa orang yang dia kendaki. Jadi urusan itu kurang atau lebihnya dari ukuran itu sebenarnya kembali ke Allah. Artinya dalam hadis ini Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa luasnya pintu taubat itu luar biasa. Sampai-sampai ada orang yang belum melakukan taubatnya, baru niat dan perjalanannya menuju taubat sudah dinilai sebagai orang yang baik dan husnul khotimah. Jadi itu kembalikan kepada Allah kalau seandainya ada orang yang belum mencapai titik ke 50% lebih. Itu punya hak Allah juga. Ini hanya gambaran. Artinya kita harus berusaha sungguh-sungguh dulu. Dengan niat yang sungguh-sungguh untuk bertobat. Kita tidak boleh melihat dari sisi kekurangan lainnya. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, kita husnudzon sama Allah, baik untuk diri kita maupun orang lain. Makanya tidak boleh kita mengklaim orang lain dikit-dikit ahlun nar. Itu nggak boleh. Emang neraka punya kita, punya neneknya, surga punya kita. Nah, bukan. Jadi itulah kita kembalikan ke Allah. Rasulullah aja seluas itu dan seluas itu memberikan gambaran kepada orang yang dosanya luar biasa. 100 orang tidak tanggung-tanggung dibunuh sama dia. Tapi tetap rupanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, soal hadis tadi yang pertama, ya, kan dibolehkan ketika wudu bagian sepatunya itu cuma diusap saja. Mungkin kaitannya dengan keadaan sekarang yang para petugas medis yang memang sedang berjibaku di rumah sakit. Nah pertanyaannya mungkin kalau ketika tidak sedang wabah begini,
sejauh mana keadaan darurat itu memperbolehkan atau dan hukumnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Oh iya. Jadi itu termasuk salah satunya. Dikiaskan aja dalam posisi darurat, perjalanan aja yang sifatnya bisa leluasa membuka dan mencopot sepatu dibolehkan. Apalagi dalam kondisi orang yang menangani para medis dokter ini orang yang dalam kondisi positif kena virus corona. Yang kalau dia buka sepatunya dikhawatirkan dia apa juga terdampak juga. Makanya boleh sepatunya kan kita lihat gambarannya sholat jenazah pakai sepatu. Yang penting suci. Yang penting suci, dibersihkan. Nah itu karena salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci. Gitu. Bahkan kalau misal sampai terjadi itu juga sulit, ya kan? Kayak misalkan mohon maaf diberitakan itu susah pipisnya dan sebagainya. Ya kan? Sementara dia dalam posisi tugas yang tidak bisa ditinggalkan untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Nah, itu masih ada rukhsah bahkan. Nah, itu artinya ada dispensasi. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan Pak Denny, apalagi termasuk tidak usah mencopot sepatu yang digunakan bagi para medis dan dokter yang sedang menangani penyakit yang menular tersebut dan membahayakan, ya udah jangan copot sepatunya sholat. Boleh juga asal suci. Wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz. Ya. Silakan ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, saya mau coba menanyakan hadis yang kedua. Tadi yang mengenai tobat ya. Ya. Sebegitu luasnya pintu tobat dibuka ya, sampai perjalanan 40 tahun ya Pak Kiai ya. Iya. 40 tahun jalan kaki. Jadi itu begitu luasnya pintu tobat dan itu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, Manusia. kepada makhluknya ya Pak Kiai ya. Iya. Nah, kadang-kadang kita pada saat sudah melakukan kesalahan yang satu, kita sudah bertobat. Nah, tobatnya kita itu tidak tahu apakah itu diterima atau tidak, tapi kita udah niat dan sudah bertobat. Tetapi kadang-kadang kita akan melakukan kesalahan yang lain gitu. Jadi bukan kesalahan yang sama, tapi melakukan kesalahan yang lain. Seperti yang pernah saya tanyakan dulu, bahwa di lingkungan kita, tempat tinggal kita, tempat kerja kita, itu banyak istilahnya mungkin kita terpengaruh dan terbawa misalnya. Dan kita akhirnya melakukan kesalahan kembali Pak Kiai. Nah itu bagaimana dengan tobat yang kita lakukan sebelumnya gitu Pak Kiai, dan bagaimana untuk tobat yang berikutnya gitu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Kima, ini pertanyaan sangat baik. Jadi artinya bahwa tadi digambarkan pintu tobat Allah itu sangat luas. Luasnya luar biasa. Jarak tempuh kalau digambarkan pintu itu 40 tahun sampai 70 tahun. Saking luasnya. Artinya semua dosa bisa masuk diterima oleh Allah dengan diganti ampunan. Asal serius. Nah bagaimana kalau ada orang yang hari ini bertobat dari dosa satu, besok ada lagi dosa lain. Nah ini kan gimana tobatnya itu? Apa diterima atau enggak? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an itu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita pahami ayat ini secara mendalam, siapa sih orang yang paling takwa secara sungguh-sungguh, takwa yang sebenarnya takwa? Artinya melaksanakan perintah Allah secara maksimal, meninggalkan larangan Allah juga secara maksimal. Tidak ada apa satupun larangan dilakukan, tidak ada satupun perintah ditinggalkan. Ya enggak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman itu aja Ibnu Mas'ud sudah berpikir siapa orang yang seperti engkau kelak di akhir zaman setelah engkau. Ya enggak ada seperti Rasulullah. Nah inilah keluasan dan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyain Ibnu Mas'ud juga sama. Bagaimana kalau orang itu hari ini bertobat besok masih dosa?
Allah masih tetap mengampuni. Tobat hari ini dan besok tobat lagi dari dosa lain, insya Allah Allah tetap ampuni. Karena tidak ada manusia, tentu tadi selain Rasulullah dan para sahabatnya yang sempurna, itu bisa seperti itu. Kita hari ini malam subuh zikir, doa, baca Quran, di jalanan udah buat dosa. Ya kan? Di kantor buat dosa. Ya malamnya minta tobat lagi. Nah, jadi Allah itu menerima tobat dari dosa siang hari, menerima tobat dari yang berbuat dosa malam hari. Artinya dosa siang hari dibuat, diampuni malam hari. Malam hari masih berbuat juga, diampuni asal siang minta ampun. Nah, inilah keleluasan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buang kesempatan ini, tapi bukan berarti melegitimasi udah kalau gitu berbuat dosa aja, ntar mati tobat juga bisa diterima. Bukan ini hadis ini. Mending kalau begitu. Kalau matinya lagi maksiat, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, terakhir Pak Agus mau nanya kayaknya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, wassalam ya. Ya Pak Kiai, mungkin kayak yang tobat itu mungkin Allah sudah menciptakan manusia itu mungkin dengan segala macam kemungkinan untuk berbuat salah dan dosa ya Pak Kiai ya. Makanya dalam setiap sholat kita itu ada Al-Fatihah yang ada ihdinas siratal mustaqim, yang kalau masalah tunjukilah kami jalan yang lurus, kemudian ada Rabbi firli warhamni. Mungkin begitu ya Pak Kiai kaitannya Pak Kiai ya. Iya. Jadi ada korelasi supaya kita itu bukan baik dan benar dalam sholat, maka kita juga setelah sholat itu supaya baik benar, ya kita berdoa kepada Allah. Baik di dalam sholatnya maupun di setelah sholatnya. Selain ihdinas siratal mustaqim, kita setiap hari minimal 17 kali memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta. Siapa alladzina an'amta? Alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jadi kita kalau pengen selamat diberikan nikmat oleh Allah dalam hidup ini, ya kita mengikuti orang-orang yang diberikan nikmat. Itu siapa yang selamat itu? Para nabi, para syuhada, para solihin, siddiqin. Itulah orang-orang yang dijamin pasti oleh Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi pilli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 kalimat luar biasa. Itu mencakup semua kebutuhan hidup kita di dunia maupun hidup di akhirat. Minta petunjuk, minta rahmat, minta maaf, minta rizki, minta sehat, minta diampuni, subhanallah. Nah, itulah makanya kita harus sering sholat, karena dalam sholat diantaranya ada doa yang sangat baik dan insya Allah mustajab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu Pak Gus. Kita jangan bosan. Kita selain berusaha berdoa agar selalu Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, kami mohon kepadamu takwa, kami mohon kepadamu apa? Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa, menjadi terhormat, wal ghina, dan kecukupan semua. Nah itu kita minta sama Allah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ini saja taklim kajian kita pada pertemuan kali ini, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin bab tobat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa tolak bala. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat Indonesia khususnya dan bangsa di dunia, khusus jamaah taklim Miftahul Jannah, sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan yang bahaya, wabil khusus virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buladil muslimin ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf akhirul kalam. Allahumma taqil aqami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.